Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yosef Mario Kurnian Bakin. Saya sendiri sebagai moderator. Nah, sekarang kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul pengertian motivasi berprestasi dalam berwirausaha. Yang kedua, landasan motivasi berprestasi dalam berwirausaha. Yang ketiga, good team player dalam berwirausaha. Dan yang keempat, komunikasi dan negosiasi dalam berwirausaha. Itu judul kami. Ini mungkin langsung saja sekarang kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami kepada pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Arfa. Di sini saya sebagai pemateri 1 yang akan menjelaskan materi tentang pengertian motivasi berprestasi dalam berwirausaha. Pengertian motivasi berprestasi. Kata motivasi itu sendiri memiliki arti yang merupakan dorongan untuk berbuat sesuatu yang mengarahkan perilaku individu untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Sedangkan motivasi berprestasi dalam berwirausaha adalah menerapkan standar kinerja dan standar kesempurnaan yang tinggi, serta mendorong orang lain dan diri sendiri untuk berprestasi, mencapai bahkan untuk melebihi sasaran yang telah ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mina Jumadileki. Saya sebagai pemateri kedua. Landasan motivasi berprestasi dalam berwirausaha. Di dalam kehidupan berwirausaha, pengenalan terhadap diri sendiri, baik yang menyangkut kekuatan maupun kelemahan dari seorang wirausaha sangatlah penting. Dengan mengenal akan gambaran dirinya, seorang wirausaha dapat mengerti secara persis potensi yang sebenarnya ada di dalam diri seorang wirausaha. Seorang wirausaha akan memberikan dorongan yang kuat dalam mencapai tujuan usaha yang sudah diterapkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafik Azia Yunus. Saya selaku pemateri 3 akan membahas materi tentang good team player dalam berwirausaha. Good team player atau biasa dikenal dengan anggota tim yang baik mengandung 3 unsur dasar dalam building a network yang dapat membuat bisnis menjadi besar atau bahkan membuat bisnis menjadi hancur berkeping-keping. Nah, untuk itu ada 3 unsur dasar good team player, yaitu yang pertama, konsultasi. Jadi konsultasikan selalu perkembangan bisnis kepada sponsor atau leader setiap minggu supaya mendapat bimbingan dari mereka dan dibantu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi sehingga bisnis dapat tetap berkembang. Yang kedua, edifikasi. Jadi, edifikasi artinya membangun atau memberi kekuatan atau mempromosikan atau memuji atau menghormati sesuatu. Sehingga edifikasi menjadi unsur dasar dan kunci vital bekerja sebagai pembangun jaringan atau network builder. Yang ketiga, no cross-link. Tidak berbicara tentang bisnis, apalagi kekurangan Anda di bisnis ini kepada orang yang bukan di jaringan Anda atau kolega Anda, tetapi bicarakanlah kepada leader Anda. Jika mental Anda sedang down, jangan curhat kepada partner bisnis Anda, tetapi selalu konsultasikan ke leader atau konsultan bisnis Anda. Sebaliknya, apabila mental Anda sedang berada di atas, segeralah memberi semangat kepada para partner bisnis Anda. Sekian dan terima kasih. Halo guys, perkenalkan nama saya Matilda Dini Meman. Saya dari Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi. Di sini saya akan membahas materi yang keempat, yaitu komunikasi dan negosiasi dalam berwirausaha. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses melalui di mana seseorang menyampaikan informasi kepada
kepada bisnis biasanya digunakan berdalam bentuk kata-kata dengan tujuan untuk mengubah atau membentuk perilaku seorang yang memulai atau membuka usaha. Bentuk-bentuk dasar komunikasi. Pada dasarnya terdapat dua bentuk komunikasi, yaitu yang pertama, bentuk komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah salah satu bentuk komunikasi yang lazim yang digunakan di dunia bisnis untuk menyampaikan pesan bisnis kepada dua belah pihak secara lisan maupun tidak lisan. Sifat komunikasi verbal untuk menyampaikan pesan bisnis yang di dalam memiliki struktur yang teratur dalam organisasi, sehingga tujuan penyampaian pesan bisnis bisa tercapai. Misalnya, membantu atau membuat pengirim surat pengantar barang. Yang kedua, membuat dan mengirim surat teguran atau peringatan. Membuat surat permintaan barang, surat pemesan barang, dan surat penawaran barang. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang dilakukan manusia bukan dengan menggunakan kata-kata, tetapi melainkan dengan menggunakan bahasa tubuh. Yang pertama, menggerakkan gigi sebagai tanda sedang marah. Yang kedua, mengerutkan dahi sebagai tanda sedang marah. Yang ketiga, menggambar pria dan wanita yang dipasang di pintu toilet. Proses-proses komunikasi bisnis. Yang pertama, pengirim mempunyai suatu ide atau gagasan. Yang kedua, pengirim mengubah ide menjadi gagasan. Yang ketiga, pengirim menyampaikan pesan. Yang keempat, penerima menerima pesan. Masalah-masalah yang terdapat dalam komunikasi. Faktor-faktor yang menghambat dalam proses komunikasi dapat dikelompokkan. Yang pertama, masalah dalam mengembangkan pesan. Yang kedua, masalah dalam menyampaikan pesan. Yang ketiga, masalah dalam penerimaan pesan. Yang keempat, masalah dalam menaksirkan pesan. Membangun komunikasi yang baik. Untuk mendapatkan komunikasi yang baik secara efektif dapat diperlukan beberapa persyaratan. Yang pertama, kesamaan presisi. Yang kedua, ketepatan atau sasaran penerima. Yang ketiga, kredibilitas atau penerima. Yang keempat, pengendalian. Yang kelima, keharmonisan komunikasi yang efektif. Keharmonisan yang efektif dapat mengatasi berbagai permasalahan atau hambatan yang dihadapi komunikasi. Oleh karena itu, yang perlu diperhatikan, yang pertama, membuat struktur pesan secara hati-hati. Yang kedua, meminimalkan gangguan atau proses komunikasi. Yang ketiga, mempermudahkan upaya umpan balik antara pengirim dan penerima. Baik, di sini kita masuk tentang pembahasan proses negosiasi. Proses negosiasi adalah sebuah transaksi di mana kedua belah pihak yang melakukan komunikasi mempunyai hak atas hasil akhir, yaitu Oliver. Pakar lain mengatakan bahwa negosiasi adalah proses di mana sedikit dua belah pihak dengan presisi kebutuhan atau motivasi. Tujuan negosiasi adalah untuk memuaskan suatu kesepakatan kedua belah pihak, untuk memenuhi harapan atau keinginan kedua belah pihak, untuk mendapatkan sebuah keuntungan atau menghindari kerugian, memecahkan problem lain. Keterampilan dalam bernegosiasi. Terdapat dua keterampilan yang terdapat di dalam bernegosiasi, yaitu yang pertama, konvensional skill. Itu meliputi menggunakan pertanyaan terbuka, menaksirkan atau merumuskan kembali perkataan negosiasi lawan dengan kata-kata sendiri. Yang ketiga, diam setelah suatu pertanyaan dibuat oleh lawan negosiator. Yang kedua,
konvensional, non-konvensional. Ciri-cirinya meliputi yang pertama, menunjukkan salah satu pengertian tentang maksud pihak lain dengan memuaskan ulang pertanyaan atau kesimpulan yang salah. Membesar-besarkan apa yang dikatakan oleh negosiator lawan. Baik, di sini saya akan membaca beberapa kesimpulan dari materi yang keempat. Pengertian dan tujuan. Pengertian negosiasi. Baik, terima kasih. Sekian dari kami. Sampai jumpa Di video selanjutnya.